Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya jemaah Masjid Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah sekalian, selalu disebut selagi kaki kita ringan melangkah ke rumah Allah, kita masih dijaga Allah. Mudah-mudahan berterusan, berpanjangan sampai ke penghujung usia. Di hari kita meninggal, kita masih datang ke rumah Allah. Itulah kebanyakannya sejarah orang yang saleh. Kita bersama ayat 4 surah Sajadah. Setiap pagi Jumat kita ambil satu ayat, dua ayat dari surah Sajadah. Itu pun mungkin sorotannya ringkas saja. Di sini Allah mengingatkan kita, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Banyak disebut dalam Al-Quran. Ratusan kali barangkali Allah menjadikan langit dan bumi. Allah menjadikan langit dan bumi. Agar kita jangan lupa, kita tinggal di bumi Allah. Kita tinggal di bumi Allah, dinaungi oleh langit, disinari oleh matahari. Khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semuanya makhluk Allah. Bukan dicipta saja, diurus lagi. Allah menciptakan alam ini dan mengurus alam ini. Ini yang kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib dibaca dalam salat, wajib dibaca dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujilah bagimu ya Allah. Engkau lah yang mengurus alam ini. Engkau lah yang menentukan kemaslahatan alam ini. Khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Allah menjadikan langit dan bumi dan segala yang antara keduanya. Kita tidak tahu di atas sana entah apa yang ada ya. Subhanallah. Fi sittati ayyam. Tempohnya Allah menjadikan alam ini 6 hari. Kenapa 6 hari? Itulah ketentuan Allah. Allah boleh menjadikannya 1 hari atau kurang dari 1 hari. Tidak mesti 6 hari. Tapi ketentuan Allah sudah menentukan penciptaan alam ini 6 hari. Artinya tidak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat. Bisakah cepat? Lebih cepat dari itu? Bisa. Artinya kalau bisa kita mengambil iktibar dari penciptaan langit dan bumi ini. Kalau kita kerja tidak usah bergegas, tidak usah terlalu cepat. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ini yang dibuat penegasan penekanannya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kita pelindung, hanyalah Allah. Wali penjaga, syafi' menolong. Kita perlu dijaga Allah, kita perlu ditolong Allah. Kalau tidak dijaganya, mana mau bangun pagi ini? Mungkin masih di atas tempat tidur. Kalau tidak dijaganya, mana mau datang ke masjid? Mungkin di tempat lain. Subhanallah. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Pelindung kamu, penolong kamu Allah saja. Tidak ada yang lain. Jadi manusia ini garis besarnya ada 2 kategori, ada 2 golongan. Ada yang dijaga Allah jasmaninya, kehidupannya, makan minumnya, keperluan fisik dijaga Allah. Itulah orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak ke masjid, orang yang tidak Islam. Bahkan makhluk dijaga Allah. Burung berbunyi, tengok burung bunyi. Bunyi itu tasbih, itu memuji Allah. Karena di pagi hari mereka gembira menyambut awal pagi. Kalau kita dengar di semak belukar di hutan, burung-burung semuanya sibuk di pagi hari ini bertasbih memuji Allah. Pergilah. Hebat tuh suara burung, suara cengkrik, suara serangga menyambut pagi hari ini dengan memuji Allah dengan bahasa masing-masing. Manusia saja yang lalai, tidak ingat Allah.
Allah sudah kasih dia tidur nyenyak, Allah kasih dia rumah, kasih dia sumber pencaharian, sumber rezeki, tidak ingat Allah. Dipanggil Allah tidak dengar. Makhluk lain patuh dan tunduk secara otomatis, otomatis. Ada ayat, banyak ayat dalam Quran itu. Manusia saja yang tidak ingat. Padahal di sini Allah menegaskan malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada yang akan melindungi kita, yang akan menjaga kita, hidup matinya, fisiknya, rohaninya. Kita jangan memikirkan fisik saja. Fisik akan hancur. Masuk kubur nanti jasanya hancur, rohaninya tidak hancur. Sudah selalu disebut ya. Kalau kita tidak mengurus rohani waktu hidup, nanti di alam kubur sana susah sesusah-susahnya. Susah sesusah-susahnya. Bukan di alam kubur saja lagi. Waktu nak meninggal, waktu mau diantar ke kubur. Di sini ada hadis sahih ya. Hadis sahih waktu orang itu diantar ke kubur menangis. Subhanallah. Menangis nak diantar ke kubur. Subhanallah. Hadis dari Imam Bukhari. Katanya apa? Iza wudi'atil janazatu fahtam ala rijal ala anaqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira zalik qalat li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan walau sami'al insan la sa'ik. Ini takut kita mendengarnya. Kalau orang sudah mati, dah dimandi, sudah dikafan, sudah disolat, mau diantar ke kubur katanya, nih sudah diusung. Kalau orangnya orang saleh, orang yang taat kepada Allah, dia mau cepat diantar ke sana. Cepatlah hantar saya ke sana. Dia tidak enak lagi duduk di rumah itu, tidak enak lagi lambat-lambat diantar ke kubur, karena alamnya sudah bertukar. Dia tidak memerlukan oksigen yang ada sama yang kita perlukan. Oksigen ini dia tidak perlu oksigen lagi. Kita perlu oksigen, dia tidak perlu lagi oksigen. Alamnya sudah bertukar, dia alamnya di liang lahat sana. Qaddimuni, cepatlah antar saya, jangan lama-lama katanya. Itu kalau orang yang baik. Wa in kanat ghaira salihah, kalau bukan orang yang saleh, qalat li ahliya, dia menangis, meratap, merawung, meluluangnya orang Minang, melulung dia. Kemana lah kekalian antar akunya? Aina tazhabuna biha? Kemana mau ditaruh saya ini katanya. Dia tidak siap untuk masuk liang lahat, tidak siap. Yang tak ke masjid itu matinya susah, yakinlah, karena dia tidak dijaga Allah. Kalau Allah menjaganya, mesti mau dia memenuhi panggilan Allah. Allah memanggil, diimbau datang, disuruh baik. Kalau diimbau tidak datang, berarti Allah tidak menjaganya. Itu maka dikatakan dalam ayat tadi, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada yang akan melindungi kamu, yang menolong kamu, Allah saja. Maka dekatilah Allah supaya dilindungi Allah. Jadi cerita orang mau diantar ke kubur tadi, qala li ahliya ya wailaha aina tazhabuna biha. Dia menanya keluarganya mau membawa dia ke kubur. Kemana lah mau kalian antar saya ini? Subhanallah. Ya wailah, sialan, sedih. Sialan dia bilang. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Ratap tangis orang yang melulung meraung mau diantar ke kubur itu didengar oleh semua makhluk katanya. Illa al-insan, kecuali manusia yang tidak dikasih kesempatan mendengar. Walau sami'al insan la sa'ik. Kalau ratap tangis orang yang mau diantar ke kubur itu didengar manusia, pingsan semuanya mendengar. Melihat keadaannya tuh gawat, pingsan semuanya. Kalau yang mau diantar tuh ayah ataupun suami, istrinya pingsan melihat, anaknya pingsan melihat. Tapi Allah enggak kasih kesempatan ini kepada manusia menyaksikan ratap tangis orang diantar ke kubur. Kenapa? Itu alam gaib. Kalau dikasih kesempatan, penuh masjid besoknya. Itulah ujian tuh. Itulah ujian. Itu namanya ujian. Subhanallah.
malakum min dunihi min wali wala syafi'. Nah, ungkapan ini perlu dia di highlight, berbuat di garis bawahi, kata orang Indonesia. Malakum min dunihi min wali wala syafi'. Tidak ada yang akan menjaga kamu, melindungi kamu selain Allah. Subhanallah. Kalau kita mau datang ke rumah Allah di pagi hari, kalau kita mau memenuhi panggilan Allah waktu Allah memanggil, diurusnya kita. Nah, itu selalu disebut hadis Imam Tirmizi mengatakan, orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan dijaga Allah. Dan statusnya setiap hari seperti anak baru lahir. Insya Allah. Kalau kita datang dengan ilmu, dengan keyakinan dan keinsafannya. Afala tatazakkarun, ini penghujung ayat nih. Afala tatazakkarun, kenapa tidak ingat juga? Kenapa tidak tahu juga? Dah diingatkan, Allah itulah pelindung, Allah itu menjaga, tapi tidak didekati juga Allah. Kenapa kamu tidak tahu? Kenapa tidak berpikir? Nah, ini macam bertanya tapi ada nada marah. Afala tatazakkarun, tidak ingatkah? Tidak tahukah? Patutnya aman nabika ya Rabb. Ayat ini patutnya direspon dan dijawab. Kami mengimanimu ya Allah. Tambahkanlah iman kami ini agar kami selamat. Aman nabik. Paling kurang yang merespon ayat, sepatutnya setiap ayat ini direspon, dijawab, ditanggapi. Jangan diam. Nah, itu perlunya belajar ya. Quran wajib dibaca. Quran wajib difahami. Quran perlu direspon. Nabi Muhammad salat, sahabat salat, setiap baca ayat diresponnya, ditanggapinya. Malakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatazakkarun. Tidak ada pelindung, tidak ada penolong kamu, hanyalah Allah saja yang akan melindungi, menolong kamu. Tidak ingatkah? Kenapa tak ingat? Ya Allah, ingat kami ya Allah. Kami ingat. Kami takut kepadamu ya Allah. Kami mencintaimu ya Allah. Kami mengimanimu ya Allah. Kami beriman kepadamu. Amantu billah ataupun amanna billah. Ini salah satu step berinteraksi dengan Al-Quran. Kita baca Quran, kita respon. Kita baca Quran, kita tanggapi. Bukan dibaca saja. Itulah maka kerja itu masih banyak ya. Perjalanan masih jauh, pintu kubur sudah dekat. Perjalanan masih jauh, kita masih di pangkal jalan, pintu kubur sudah dekat. Nah, ini masalahnya. Itu pun tidak mau juga ingat, tidak mau tahu juga. Kawan sebaya sudah banyak yang mendahului, bahkan orang yang di bawah kita usianya sudah dahuluan pergi. Kita menunggu giliran, tapi masih berpangku tangan. Manusia masih berpangku tangan. Kata orang Kuala Lumpur, berpeluk lutut katanya. Berpeluk lutut. Kalau di sini berpangku tangan, kita masih melenggang berpangku tangan. Belum lagi menyingsingkan lengan bajunya. Patutnya kita singsingkan lengan baju. Siap-siaplah. Sedarilah diri, ingatlah peringatan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum ya zal jalal ikram. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah. Ya Allah, hiasilah usia kami yang tertinggal ini dengan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Tingkatkanlah ketaatan kami kepada-Mu, kecintaan kami, rasa takut dan rasa mencintai, mengimani-Mu ya Allah, mempercayai-Mu ya Allah. Tingkatkanlah keinsafan dan kesadaran kami. Ampunlah dosa kami terdahulu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami terdahulu ya Allah. Ampunlah dosa kami terdahulu ya Allah. Dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang ya Allah. Karena dosa inilah yang menghalang manusia untuk mendekati-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Cintailah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Bukakanlah bagi kami pintu-pintu hidayah-Mu ya Allah. Pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Pintu keampunan-Mu ya Allah. Pintu kasih sayang-Mu ya Rahman ya Rahim. Ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.